efisiensi dalam ekstraksi, emisi dalam green chemistry. Minyak atsiri atau biasa disebut dengan minyak halus, senyawa aromatik hidrofobik yang mudah menguap, terbuat dari metabolit sekunder tanaman yang memiliki komposisi kimia yang kompleks. Minyak atsiri berasal dari tanaman aromatik yang memiliki sifat biologis sebagai antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Ekstraksi minyak atsiri digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengawet makanan, perlindungan tanaman, obat-obatan farmasi, dan kosmetik. Oleh karena itu, isolasi minyak atsiri yang efisien memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Minyak atsiri diekstraksi dari berbagai macam tanaman, salah satunya cengkeh. Cengkeh memiliki familia Myrtaceae, memiliki 23 genus, 130 spesies. Tumbuhan cengkeh berasal dari Pulau Maluku, Indonesia. Tunas cengkeh biasanya digunakan dalam bumbu masakan di seluruh dunia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa cengkeh kaya akan minyak atsiri. Sementara itu, pucuk bunga cengkeh memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan. Ini disebabkan karena pucuk cengkeh memiliki senyawa eugenol dan senyawa fenolik lainnya. Ini bertindak sebagai bakterisida terhadap beberapa patogen bawaan makanan yang paling penting, termasuk Escherichia coli dan radikal bebas lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan teknologi baru untuk mengisolasi minyak atsiri dari pucuk cengkeh. Sel tumbuhan biasanya memiliki struktur yang padat, terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan zat lainnya. Proses ekstraksi tradisional seperti distilasi uap, hidrodistilasi, dan ekstraksi pelarut seringkali membutuhkan konsumsi energi yang besar dan pelarut organik yang beracun. Oleh karena itu, ultrasound, microwave, dan metode hidrodistilasi enzimatik telah digunakan dalam upaya menghancurkan struktur polisakarida, mengakibatkan kolaps sebagian dan ekspansi yang mengurangi ketahanan ekstraksi pelarut antara polisakarida dan sitoplasma, mempercepat laju disolusi bahan aktif. Selain itu, ekstraksi dengan microwave dapat secara efektif menghemat waktu dan energi. Microwave merupakan metode ramah lingkungan dengan prospek aplikasi yang luas. Ada banyak metode ekstraksi turunan untuk ekstraksi microwave, seperti metode microwave acid hydrodistillation, metode microwave air hydrodistillation, ekstraksi dengan microwave berbasis pelarut, maupun ekstraksi microwave bebas pelarut. Selanjutnya, teknologi ekstraksi hidrodistilasi berbantuan microwave yang menyediakan langkah-langkah sederhana, pelarut hijau, efisiensi ekstraksi yang tinggi yang diterapkan dalam ekstraksi essential oil. Baru-baru ini, pelarut eutektik dalam DES telah muncul sebagai kelas cairan baru dengan sifat fisik dan kimia yang sampai. Terdiri dari donor ikatan hidrogen atau HBD dan aseptor atau HBA. Interaksi ikatan hidrogen mengakibatkan titik leleh DES tidak hanya lebih rendah dari komponen murni, tetapi juga lebih rendah dari campuran cairan ideal komponen. DES memiliki sifat tekanan uap yang dapat diabaikan, tidak mudah terbakar, biokompatibilitas, serta toksinitas dan pembaruan yang rendah. Selain itu, DES telah terbukti
menjadi pelarut spirit yang baik. Ini dibuktikan dengan pembubaran selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang signifikan. Kapasitas pelarut yang tinggi terkait struktur supramolekul dan rentang polaritas yang luas. DES memiliki struktur supramolekul terutama karena ikatan hidrogen antar molekul. DES mencakup berbagai polaritas dari lebih polar daripada air hingga sama dengan metan. Gugus hidroksil asam laktat dalam DES dapat meningkatkan polaritas sistem dan memfasilitasi depolimerisasi lignin. Kolin klorida dalam DES telah berikatan dengan gugus fenolik pada lignin. Ini dapat membentuk hubungan baru dengan fragmen lignin terlarut. Performa yang baik dari DES membuat pelarut ekstraksi DES memiliki prospek yang potensial untuk tanaman. Hingga saat ini terdapat 3 metode utama yang tersedia dalam pembuatan DES. Metode pemanasan dan pengadukan, metode penguapan, dan metode pengeringan beku. Namun, waktu dan energi menjadi kontroversial sehubungan dengan kehijauan pelarut. Mekanisme pemanasan microwave melibatkan polarisasi dipolar dan konduksi ionik. Efek termal dan kinetik mendorong reaksi HBA dan HBD untuk membentuk DES dengan hasil yang lebih tinggi, kondisi reaksi yang lebih ringan, dan waktu reaksi yang lebih singkat. Keuntungan microwave mengarah pada metode baru dengan microwave untuk DES. Oleh karena itu, DES mungkin menjadi pendekatan baru yang digunakan dalam pretreatment jaringan tanaman untuk meningkatkan pelepasan senyawa intraseluler. Oleh karena itu, saya mengambil judul Microwave Assisted Hydrodistillation Extraction based on microwave-assisted preparation of the eutectic solvent compound with GCMS for analysis of essential oil from clove buds. Jurnal yang saya ambil adalah Microwave-assisted hydrodistillation extraction based on microwave-assisted preparation of the eutectic solvent compound with GCMS for analysis of essential oil from clove buds. Jurnal ini merupakan terbitan dari Sustainable Chemistry of Pharmacy. Jurnal ini terbit pada 2022. Jurnal ini merupakan hasil kolaborasi dari University of Technology Guangzhou, China dengan National Chongqing University Taichung, China, dan perusahaan farmasi di China. Kemudian untuk highlight dari jurnal ini adalah chemical characterization dari meta essential oil from different region was studied. GC, two forms and chemometrics were used to study the volatile oil of meta sample. The different metabolic of meta in different region were figured out. The biomarker was identical and from the authentic meta essential oil. Abstrak dari jurnal ini menampilkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pelarut eutectic dalam DES sebagai pelarut hijau dan berkelanjutan telah banyak digunakan dalam ekstraksi produk alami yang efektif. Biasanya, DES disintesis dengan metode pemanasan dan pengadukan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lama. Dalam hal teknik, penyiapan dengan bantuan microwave digunakan untuk membentuk DES untuk menghemat waktu dan biaya. DES sebagai pelarut pretreatment
dikombinasikan dengan microacetate hydrodistillation untuk ekstraksi minyak atsiri dari tunas cengkeh dalam ekstraksi ini. Hasil atsiri maksimum diperoleh 4,6%. Diperoleh dengan daya gelombang mikro sebesar 600 watt dengan waktu pretreatment 5 menit dan waktu hidrodistilasi 40 menit menggunakan pelarut eutektik dalam terdiri dari kolin klorida dan asam laktat dengan rasio molal 1:2. Hasil tersebut kemudian dianalisis menggunakan kromatografi, gas spektrometri massa atau GCMS sebanyak 40 senyawa teridentifikasi. Dibandingkan dengan microacetate hydrodistillation berbasis air dan hydrodistillation tradisional, kandungan dan komposisi minyak atsiri yang diekstraksi microacetate hydrodistillation berbasis DES lebih tinggi. Dengan demikian, kombinasi pelarut eutektik dalam teknik microacetate hydrodistillation dalam penelitian ini memberikan cara ekstraksi minyak atsiri yang ramah lingkungan. Kemudian untuk grafikal abstrak di sini memunculkan bahwa pucuk cengkeh campur dalam pelarut DES, kemudian melakukan proses pemanasan menggunakan microwave dan proses stirring dalam microwave, kemudian mengalami proses ekstraksi sehingga menghasilkan essential oil. Kemudian essential oil di sini akan diidentifikasi kandungan menggunakan GCMS. Terlihat bahwa dia grafik di samping merupakan hasil dari GCMS ekstraksi pucuk cengkeh. Kemudian untuk riset metodologi. Riset metodologi menggunakan sampel pucuk cengkeh kering dengan kadar 6,5% yang dibeli dari toko obat tradisional di Cina. Kemudian sampel dihaluskan menjadi bubuk sebelum digunakan untuk percobaan. Ini mengakibatkan bidang kontak atau luas kontak yang digunakan dapat mempercepat proses atau memperbesar efisiensi dari ekstraksi. Kolin klorida, fruktosa, asam laktat, glukosa, fenol, etilen glikol, N-heksan, dan Na2SO4 dari tingkat analitik dibeli dari Shanghai, Cina. Sementara itu C8, C20 atau normal alkana dibeli dari San Luis, USA. Kemudian untuk gas helium yang digunakan dengan kemurnian tinggi 99,999% dibeli dari Guangzhou, Cina. Kemudian untuk sintetis pelarut eutektik dalam atau DES, campuran dua komponen HBA dan HBD dengan jumlah air deionisasi yang dihitung dari 20% BB yang ditambahkan ke dalam botol kaca yang disegel dengan tutup ulir dan dipaparkan ke microwave 400 watt pada suhu 80 derajat Celcius hingga cairan homogen dan terbentuk sekitar 10-15 menit. Sebagai perbandingan, HBA dan HBD dengan jumlah air deionisasi yang terhitung 20% B per B dicampur dengan rasio molar yang tepat yaitu 1:2 dengan agitasi magnetik pada 80% hingga cairan bening dan homogen
terbentuk pada 30-50. HBA sendiri menggunakan kolin klorida, sementara HBD menggunakan variasi fruktosa, asam laktat, glukosa, fenol, dan etilen glikol. Rasio molar sendiri menunjukkan bahwa 1:2. Kemudian untuk MAHD berbasis DES. Prosedur ekstraksi MAHD berbasis DES terdiri dari proses pretreatment, pemanasan, dan hidrodistilasi menggunakan microwave. Reaktor microwave memiliki jenis XH300UA, Xianghu Science and Technology Development dari Beijing, China, yang tampak seperti tampak di layar. Kemudian pada tahap pertama 30 gram sampel dicampur dengan 80 gram DES dalam labu leher 3 sebanyak 500 ml yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor gelombang mikro. Campuran tersebut diolah terlebih dahulu dengan iradiasi gelombang mikro di bawah pengaturan spesifik daya gelombang mikro 600 watt dengan suhu 80 derajat Celcius dan waktu reaksi 5 menit. Untuk bagian kedua, 200 ml air ditambahkan ke labu peralatan tipe Cliffinger yang dibangun secara berurutan dengan menggunakan bejana knockout berbentuk V dan pipa kondensor dihubungkan ke labu untuk mencapai pengumpulan essential oil dan aliran balik yang terkoagulasi. Daya microwave dipilih menjadi 600 watt. Suhu diatur pada 110 derajat Celcius dan waktu reaksi selama 5 menit. Ini juga ditunjukkan pada penelitian Yu et al. Pada 2017. Proses ini dimaksud untuk memberikan peningkatan suhu campuran reaksi dengan cepat agar mendekati titik nihilnya. Akhirnya, proses ketiga diterapkan dengan tujuan hidrodistilasi terus-menerus. Daya gelombang diatur ke 300 watt, sementara suhu tetap pada 110 derajat Celcius. Waktu reaksi selama 40 menit, sesuai dengan persyaratan eksperimental. Setelah hidrodistilasi, stratifikasi yang jelas dapat ditemukan di tabung pengumpul peralatan tipe Cliffinger. Lapisan atas tipis adalah cairan kuning essential oil dan lapisan bawah adalah larutan berair. Kemudian putar sumbat kaca dengan lembut untuk melepaskan larutan air pada lapisan bawah. Kemudian dengan hati-hati mengumpulkan essential oil pada lapisan atas dengan tabung sentrifugal. Essential oil dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat dan ditimbang dan disimpan pada tabung gelap pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian dianalisis menggunakan GCMS. Hasil essential oil kemudian diidentifikasi menggunakan persamaan berat minyak es atsirin yang diekstraksi dibagi dengan berat bubuk cengkeh dikalikan 100%. Kemudian essential oil dianalisis kandungan menggunakan GCMS. Setiap sampel essential oil dianjurkan dengan normal heksana, kemudian ditambahkan dengan natrium sulfat anhidrat dalam jumlah yang sesuai untuk menyerap kelembapan dalam larutan. Kemudian essential oil dengan kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS yang terdiri dari instrumen GC 2000 series dengan fokus photonics pada Guangzhou, China. Digabungkan dengan detektor massa penangkap ion Mars 6100 menggunakan kolom kapiler DB5MS 30 kali 0,5 mm dengan ketebalan 0,25 mikrometer.
Kondisi operasi dilakukan sebagai berikut. Laju gas 0,8 ml per menit dengan penyuntik suhu 250 derajat Celcius. Volume injeksi 1 mikroliter. Kemudian dengan rasionya 5:1. Suhu oven kolom dijaga pada 45 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian dinaikkan pada 60 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius dengan laju 5 derajat Celcius per menit yang dipertahankan selama 1 menit. Kemudian dinaikkan 90 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius dengan laju 3 derajat Celcius per menit dan disimpan pada 250 derajat Celcius selama 5 menit. Mode ionisasi digunakan pada tumpukan elektrolit 70 eV. Suhu jalur transport 200 derajat Celcius. Suhu perangkap ion 180 derajat Celcius. Suhu manifold 50 derajat Celcius dan rentang massa 45 sampai 550 mili per jet. Identifikasi konstituen didasarkan pada perbandingan spektrum massa yang diperoleh dengan yang ada di program pencarian spektra massa NIST. Basis data spektra massa versi NIST 2011 Institut Standar dan Teknologi Nasional Washington DC, Amerika Serikat, yang terhubung ke spektrometer Mars 6100 dan spektrum massa perpustakaan buatan sendiri yang dibangun dari zat murni dan komponen minyak terkenal dari literatur MS konstituen yang dikonfirmasi dengan perbandingan indeks atensi Kovacs relatif terhadap C8 C20 normal A kanan pada Sigma Chemical San Luis USA dengan standar otentik atau dalam literatur yang diterbitkan. Identifikasi diasumsikan ketika kecocokan yang baik dan spektrum massa dan RI tercapai. Analisis kuantitatif dalam persen dilakukan dengan pengukuran normalitas area puncak. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Feng pada 2014. Kemudian untuk ketepatan model. Ketepatan model di sini diidentifikasi dalam percobaan presisi. Hasil essential oil dari tunas cengkeh terdeteksi 6 kali dalam kondisi optimal. Kemudian nilai RSD dihitung untuk menentukan ketepatan percobaan. Perbandingan berbagai model ekstraksi. Untuk membandingkan kelayakan metode ini, beberapa model yang berbeda dari micro-assisted hydrodistillation, micro-assisted hydrodistillation berbasis DES, micro-assisted hydrodistillation berbasis air, dan hydrodistillation diterapkan dalam ekstraksi essential oil dari tunas cengkeh untuk perbandingan. Kondisi micro-assisted hydrodistillation dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah 30 gram bubuk cengkeh, 280 ml air, daya gelombang mikro, suhu, dan relasi masing-masing diatur pada 600 watt, 110 derajat Celcius, dan 5 menit untuk pemanasan cepat. Kemudian pada tahap kedua adalah daya gelombang mikro, suhu, dan waktu reaksi masing-masing diatur pada 300 watt, 110 derajat Celcius, dan 40 menit untuk hidrodistilasi. Kondisi micro-assisted hydrodistillation berbasis DES dapat dibagi menjadi 3 tahap. Kondisi micro-assisted hydrodistillation berbasis air adalah air digunakan sebagai pelarut pretreatment. Sementara itu, micro-assisted hydrodistillation berbasis DES menggunakan DES sebagai pelarut dalam pretreatment. Kemudian pada micro-assisted hydrodistillation DES
30 gram bubuk pucuk cengkeh dengan pelarut 80 ml air dengan daya gelombang, suhu pretreatment, dan waktu ekstraksi masing-masing diatur pada 600 watt 80 derajat selama 5 menit. Kemudian pada tahap kedua yaitu dengan penambahan 200 ml air dengan daya gelombang mikro dan suhu waktu diatur pada 600 watt 110 derajat Celcius pada waktu 5 menit. Kemudian untuk percobaan ketiga adalah dengan daya microwave, suhu dan waktu reaksi diatur pada 300 watt 110 derajat Celcius dan selama 40 menit. Untuk hydrodistillation, prosedur ekstraksinya adalah hidrodistilasi dan campuran 30 bubuk pucuk cengkeh dan 280 air dipanaskan secara konvensional pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam dengan menggunakan jaket pemanas. Kemudian untuk riset dan discussion dari effect of synthetic methods. Pengaruh metode sintetik adalah untuk menentukan keefektivitas teknik sintetik gas yang disintesis dengan metode penyiapan dengan bantuan gelombang mikro dan metode pemanasan dan pengadukan tradisional yang dibandingkan pada kondisi yang sama. Gas disintesis serta komponen penyusunnya dipindai dengan Fourier transport infrared spektroskopi atau biasa disebut dengan FTIR, dan spektrum yang diperoleh yang disajikan pada gambar yang terpampang di layar. Colin Florida menampilkan pada serapan pada 3.259 cm pangkat min 1 sesuai dengan perenggangan gugus OH molekul bersama dengan pita pada 1092 cm pangkat 1 dengan dikaitkan dengan peregangan CN. Kemudian getaran OH dan C sama CO pada ikatan rangkap dari asam laktat murni atau La diposisikan pada 3.550 cm pangkat min 1 dan 1.760 cm pangkat min 1 masing-masing berada pada gambar B. Sebuah puncak yang luas pada 3.266 cm pangkat min 1 dalam spektrum gas berhubungan dengan vibrasi ulur OH, sedangkan puncak pada 1.743 cm pangkat min 1 dapat berasal dari vibrasi ulur CO. Kemudian pada gambar C dan D merepresentikan hal tersebut. Kemudian DES yang disintesis dengan metode pemanasan dan pengadukan serta metode bantuan gelombang mikro yang menyajikan spektrum FTIR yang sama. Dan hasil IO untuk DES yang terdiri dari kolin, klorida, dan asam laktat memiliki rasio 1:2 yang diperoleh dengan metode penyiapan dengan microwave dan metode pemanasan dan pengadukan klasik masing-masing adalah 3,71% dan 3,68%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa kedua metode tersebut memiliki yield Selain itu, gas yang disintesis dengan metode pemanasan dan pengadukan serta metode bantuan gelombang mikro
menyajikan spektrum FTIR yang sama. Dan hasil IO untuk DES yang terdiri dari kolin, klorida, dan asam laktat dengan rasio molar 1:2 yang diperoleh dengan metode penyiapan dengan bantuan microwave dan metode pemanasan dan pengadukan klasik masing-masing 3,71 dan 3,68%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa kedua metode tersebut memiliki nilai yield EO atau essential oil yang hampir sama. Namun, metode penyiapan dengan bantuan gelombang mikro pada 0,1 kWh pada selama 15 menit memiliki pengurangan konsumsi energi dan waktu yang signifikan dibandingkan dengan metode pemanasan dan pengadukan pada 0,75 kWh pada 45 menit. Oleh karena itu, DES yang disintesis dengan metode persiapan bantuan gelombang mikro digunakan untuk gelombang berikut. Kemudian untuk screening of deep eutectic solvent. Dalam karya ini, DES memiliki dampak yang signifikan dalam memecah struktur selulosa, dinding sel tanaman atau polisakarida, yang merupakan faktor pengaruh terpenting dalam metode microacetate hydrodistillation berbasis DES. Oleh karena itu, untuk memperoleh efisiensi ekstraksi yang tinggi, pemilihan DES yang tepat dan metode ekstraksi yang hasil essential oil yang diekstraksi yang sangat penting. 5 DES pada rasio molar tertentu diuji dalam penelitian ini dengan hasil essential oil dan hasilnya menunjukkan pada gambar A. Kondisi lain dari microacetate hydrodistillation atau DES pada 30 gram bubuk pucuk cengkeh, 80 gram DES dengan daya gelombang mikro, suhu dengan pra-perakuan dan waktu pra-perakuan masing-masing ditetapkan pada 500 watt 80 derajat Celcius pada 5 menit. Kemudian pada penambahan 200 ml air dengan daya microwave, suhu waktu yang diatur pada 600 watt 110 derajat Celcius pada waktu 5 menit. Pada proses yang ketiga, daya gelombang mikro, suhu, dan waktu reaksi yang diatur pada 300 watt 110 derajat Celcius pada 30 menit. Gambar ini merepresentasikan bahwa pengaruh parameter yang berbeda pada hasil essential oil. Gambar A merepresentasikan bahwa pengaruh jenis DES pada hasil essential oil pada kolin klorida atau CHCl bertindak sebagai HBA, fruktosa atau fru, asam laktat atau La, glukosa atau GLU, fenol atau PE, dan etilen glikol atau EH masing-masing bertindak sebagai HBD. Kondisi eksternal tahap pertama 30 gram bubuk pucuk cengkeh, 80 gram DES, HBA, HBD 1:2. Daya gelombang mikro 5000 watt, suhu pra-perakuan 80 derajat Celcius, waktu pra-perakuan 5 menit. Tahap kedua, tambahan 200 ml air, daya gelombang mikro 600 watt, suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Kemudian untuk tahap ketiga, daya gelombang mikro 300 watt, suhu 110 menit dengan waktu 30 menit. Kemudian untuk pengaruh rasio molar pada hasil essential oil dengan kondisi ekstraksi, tahap pertama pada 30 gram bubuk bunga cengkeh, 80 gram DES atau kolin klorida asam laktat, daya gelombang mikro 500 watt,
dengan suhu praperakuan 80 derajat Celcius dengan waktu praperakuan 5 menit. Kemudian untuk tahap kedua ditambahkan 200 ml air, daya gelombang mikro 600 watt, suhu 110 derajat Celcius dengan waktu praperakuan 5 menit. Kemudian untuk tahap ketiga dengan daya mikro 300 watt dengan suhu 110 derajat Celcius pada waktu selama 30 menit. Kemudian untuk pengaruh daya gelombang mikro pada tahap pretreatment pada hasil essential oil, kondisi ekstraksi tahap pertama 30 gram bubuk pucuk cengkeh, 80 gram des kolin klorida, asam laktat. Perbandingan adalah 1:2. Suhu praperakuan 80 derajat Celcius. Waktu praperakuan 5 menit. Untuk tahap kedua, ditambahkan 200 ml air, daya gelombang 600 watt. Suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Untuk tahap ketiga, daya gelombang mikro 300 watt. Suhu 110 derajat Celcius waktu 30 menit. Kemudian untuk pengaruh waktu pretreatment pada hasil essential oil pada kondisi ekstraksi 30 gram bubuk pucuk cengkeh, 80 gram des atau kolin klorida asam laktat dengan perbandingan 1:2. Tahap pertama, daya gelombang mikro 600 watt, suhu praperakuan 80 derajat Celcius. Tahap kedua, ditambahkan 200 ml air dengan daya microwave 600 watt, suhu 110 derajat Celcius pada waktu 5 menit. Untuk tahap ketiga, daya gelombang mikro 300 watt, suhu 110 derajat Celcius dengan waktu selama 30 menit. Untuk gambar E, pengaruh waktu hidrodistilasi pada ketiga pada hasil essential oil dengan kondisi ekstraksi pada tahap pertama yaitu 30 gram bubuk bunga cengkeh, 80 gram des kolin klorida, asam laktat, perbandingan 1:2. Kemudian untuk daya gelombang mikro 600 watt dengan suhu praperakuan 80 derajat Celcius dengan waktu praperawatan 5 menit. Kedua tahap ditambahkan 200 ml air dengan daya 600 watt, suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Kemudian untuk tahap ketiga adalah daya gelombang mikro 300 watt pada suhu 110 derajat Celcius selama 55 menit. Kemudian untuk tahap kedua, tambahkan 200 ml air dengan daya mikro 600 watt, suhu 110 derajat Celcius dengan waktu selama 5 menit. Untuk tahap ketiga, daya mikro 300 watt dengan suhu 110 derajat Celcius pada 5 menit. Tahap kedua, ditambahkan 200 ml air dengan daya gelombang mikro 600 watt pada suhu 110 derajat Celcius pada waktu 5 menit. Tahap ketiga, daya gelombang mikro 300 watt, suhu 110 derajat Celcius. Dari definisi tersebut jelas struktur kimia des yang berbeda menunjukkan efek yang berbeda pada hasil essential oil yang bergantung pada kemampuan pelarutan yang berbeda untuk selulosa. Bahkan tersebut menunjukkan bahwa CHClLa yang terdiri dari kolin klorida dan asam laktat memiliki hasil essential oil yang lebih tinggi daripada yang lain. Alasan untuk fenomena ini bisa jadi karena des memungkinkan memberikan mekanisme katalisis asam basa ringan yang memicu pembelahan terkontrol dari ikatan ester yang labil di antara unit fenilpropana, dengan demikian menyebabkan
depolimerisasi lignin dan atau pemisahan biomassa. Oleh karena itu, CHC-LLA dianggap sebagai des optimal untuk pretreatment tunas cengkeh untuk mengisolasi essential oil. Kemudian untuk pengaruh rasio molar atau des kolin klorida dengan asam laktat memiliki perbandingan 1:2, 1:1, 1:3, dan 1:4. Dapat mempengaruhi hasil essential oil yang bergantung pada kapasitas pelarutan rasio molar des yang berbeda untuk dinding sel. Untuk mengevaluasi pengaruh rasio molar des dalam kondisi percobaan yang sama, rasio molar des berbeda pada 1:1, 1:2, 1:3, maupun 1:4. Kondisi lain, microassisted hydrodistillation berbanding des sama dengan 3 pada 3:2 yang seperti ditunjukkan pada gambar B. Hasil essential oil dari tunas cengkeh meningkat dengan rasio molar des naik dari 1:1 menjadi 1:2. Namun, pada rasio molar lebih besar 1:2, rendemen essential oil malah menunjukkan penurunan. Bisa jadi peningkatan asam laktat mengubah keasaman larutan, sehingga mempercepat pembubaran dinding sel dan pelepasan komponen volatil. Akan tetapi, ketika keasaman larutan dengan peningkatan rasio molar, asam laktat menjadi terlalu kuat, yang mana dapat membuat bubuk pucuk cengkeh mengumbal dan mengurangi area kontak efektif dari des dan bubuk pucuk cengkeh yang berdampak pada hasil panen. Selain itu, des yang dibentuk oleh kolin klorida dan asam laktat dengan rasio molar 1:2 memiliki viskositas rendah dan fluiditas yang baik, yang menghasilkan efisiensi ekstraksi EO yang lebih baik dari tunas cengkeh. Dengan demikian, 1:2 perbandingan antara rasio molar antara kolin klorida dan asam laktat sebagai rasio molar optimal dari des untuk percobaan yang lebih lanjut. Pengaruh daya gelombang mikro dalam pretreatment. Pengaruh laju pemanasan pada hasil essential oil ditentukan oleh daya gelombang mikro yang berbeda. Daya gelombang mikro berhubungan dengan efisiensi ekstraksi, karena operasi daya tinggi dapat meningkatkan suhu dan menghasilkan peningkatan essential oil. Dalam penelitian ini, tenaga gelombang mikro juga bertindak sebagai tenaga penggerak untuk menghancurkan struktur membran sel pada tahap pretreatment, yang memungkinkan minyak etsiri berdifusi keluar. Dalam gambar yang direpresentasikan oleh C, menunjukkan bahwa hasil essential oil meningkat secara signifikan dengan daya gelombang mikro berkisar antara 300 hingga 600 watt. Dan 600 watt menghasilkan hasil tertinggi dari semua hasil. Setelah itu, penurunan hasil essential oil pucuk cengkeh mungkin karena kelebihan daya yang menyebabkan campuran des dan pucuk cengkeh terlalu panas, sehingga beberapa senyawa volatil juga terpaksa hilang. Oleh karena itu, daya gelombang mikro 600 watt dipilih sebagai daya gelombang mikro yang optimal untuk pretreatment tungkas cengkeh. Kemudian pada pengaruh pretreatment. Sampai batas waktu tertentu, waktu pretreatment menentukan berapa lama campuran reaksi yang akan dipanaskan pada suhu tertinggi
yang dapat diakses. Dapat ditemukan pada gambar di bahwa hasil essential oil mencapai nilai tertinggi pada 3,94% ketika waktu pretreatment menunjukkan 5 menit. Setelah waktu pretreatment lebih 5 menit, hasil essential oil terus secara drastis menurun. Mungkin beberapa senyawa volatil akan menguap dalam kondisi suhu tinggi untuk waktu yang oleh karena itu, perpanjangan waktu pretreatment lebih lanjut akan menyebabkan penurunan hasil. Waktu pretreatment 5 menit akhirnya dipilih sebagai waktu pretreatment yang optimal dalam metode ekstraksi hydrodistillation dengan bantuan DES. Pengaruh waktu hidrodistilasi. Pada tahap ketiga, untuk menghemat waktu percobaan dan mencapai hasil yang lebih tinggi, pengaruh waktu hidrodistilasi divariasi dari 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 45 menit, dan 45 menit diidentifikasi. Pengaruh waktu hidrodistilasi pada essential oil ditunjukkan pada gambar E. Nampak hasil essential oil pertama meningkat dan kemudian stabil ketika waktu hidrodistilasi lebih dari 40 menit. Ini berarti tidak ada lagi essential oil yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar komponen essential oil dapat terekstrak pada waktu hidrodistilasi selama 40 menit. Demi mempersingkat periode eksperimen dan mengurangi konsumsi energi, waktu hidrodistilasi selama 40 menit dipilih sebagai waktu optimum untuk eksperimen lebih lanjut. Kemudian diidentifikasi menggunakan ketepatan metode. Dalam studi presisi metode, nilai RSD dievaluasi berdasarkan 6 analisis ulangan. Pada kondisi optimum, rendaman essential oil masing-masing adalah 4,54%, 4,66%, 4,60%, 4,62%, 4,58%, dan 4,60%. Dan rata-rata rendaman essential oil yang diekstraksi pada kondisi optimal adalah 4,60%. Nilai RSD adalah 0,87%. Digambarkan bahwa metode microassisted hydrodistillation berbasis DES memiliki presisi yang baik serta merupakan metode yang kredibel untuk menganalisis komponen essential oil pada pucuk cengkeh. Kemudian dianalisis menggunakan comparison of electrical consumption dan CO2 emission pada perbedaan metode. Dampak lingkungan dianalisis menggunakan konsumsi listrik dan CO2. Konsumsi listrik dihitung melalui persamaan W atau konsumsi listrik sama dengan P atau daya listrik dengan satuan kilowatt dan T adalah waktu dengan satuan Horse. Emisi CO2 dijelaskan dengan persamaan E, di mana E adalah emisi CO2 dalam kilogram, sama dengan L dikali 100, 800 dibagi 1000. Ini merupakan asumsi dari penelitian Drinicic pada 2021 yang mengasumsikan bahwa setiap 1 kilogram
batu bara yang dihasilkan menghasilkan 800 gram CO2 emisi. Tabel 2 merangkum konsumsi listrik dan emisi CO2 selama ekstraksi minyak atsiri menggunakan metode microwave assisted hydrodistillation. Microwave assisted hydrodistillation berbasis DES, microwave hydrodistillation berbasis air, dan hydrodistillation. Dapat dilihat bahwa microwave assisted hydrodistillation dengan nilai W sama dengan 0,25 dikurangi dengan 0,3 kW dengan E 0,2 hingga 0,24 kg. Memiliki konsumsi listrik dan emisi CO2 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan hydrodistillation dengan W 1 kW dengan E 0,8 kg. Secara umum, microwave assisted hydrodistillation berbasis DES memiliki konsumsi yang lebih rendah dan efisiensi yang tertinggi, yang merupakan proses ekonomis dan ramah lingkungan untuk mengekstraksi minyak atsiri. Seperti pada tabel yang di layar, bahwa MSD merupakan metode yang menunjang dalam proses green chemistry. Kemudian untuk efek dari perbedaan metode ekstraksi pada essential oil Z, perbandingan berbagai metode dalam essential oil yang diperoleh. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil essential oil yang diekstraksi dengan microwave assisted hydrodistillation secara signifikan lebih tinggi daripada hydrodistillation. Hal ini memungkinkan karena adanya satu mekanisme penting dalam ekstraksi essential oil pucuk cengkeh oleh hydrodistillation, yang kelarutan komponen essential oil dalam air sulit. Namun, secara umum, ada dua mekanisme ketika microwave assisted hydrodistillation digunakan dalam ekstraksi minyak atsiri. Mekanisme pertama adalah pemuaian dan pecahnya struktur matriks seluler yang disebabkan oleh gelombang elektromagnetik yang memungkinkan komponen essential oil untuk keluar. Mekanisme kedua adalah kuatnya penyerapan energi gelombang mikro oleh senyawa organik yang terkadang dalam mikrob. Oleh karena itu, lebih banyak essential oil yang dapat diekstraksi dengan metode bantuan microwave dengan mekanisme ekstraksi tersebut. Selain itu, hasil essential oil yang diekstrak oleh microwave assisted hydrodistillation berbasis DES secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang sesuai dengan tiga metode lainnya. Alasan peningkatan hasil essential oil harus dikaitkan dengan pelarutan DES ke struktur selulosa cengkeh. Setelah struktur selulosa rusak, lebih banyak senyawa yang mudah menguap dapat dilepaskan ke fase air, diikuti dengan penguapan ke dalam fase gas dan dikoagulasi. Gambar 4 atau gambar yang ditampilkan pada layar merupakan pengaruh metode yang berbeda pada hasil essential oil. Kondisi microwave assisted hydrodistillation pada pertama adalah tahap pertama 30 gram bubuk bunga cengkeh dengan 280 ml air dengan daya gelombang mikro
Suhu dan waktu reaksi diatur pada 600 watt 110 derajat Celcius selama 5 menit. Pada tahap kedua, daya gelombang mikro, suhu, dan waktu reaksi diatur pada daya 300 watt 110 menit pada selama 40 menit. Kondisi microacetate hydrodistillation dengan air memiliki kondisi pada tahap pertama yaitu 30 gram bubuk pucuk cengkeh, 80 ml air dengan daya gelombang mikro 600 watt pada suhu pretreatment 80 derajat Celcius dengan waktu pretreatment selama 5 menit. Kemudian untuk tahap kedua menambahkan 200 ml air dengan daya gelombang mikro 600 watt, suhu 110 derajat Celcius, dan waktu selama 5 menit. Tahap ketiga merupakan daya gelombang mikro 300 watt, suhu 110 derajat Celcius, waktu 40 menit. Kondisi microacetate hydrodistillation berbasis DES. Dengan kondisi tahap pertama adalah 30 gram pupuk cengkeh, 80 gram DES dengan kolin klorida dan asam laktat pada perbandingan 1:2. Daya gelombang mikro 600 watt, suhu pretreatment 80 derajat Celcius dengan waktu pretreatment 5 menit. Tahap kedua ditambahkan 200 ml air, daya gelombang mikro 600 watt, suhu 110 derajat Celcius. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu daya gelombang mikro 300 watt dengan suhu 110 derajat Celcius pada waktu 40 menit. Kondisi hydrodistillation dengan 30 gram bubuk pucuk cengkeh pada 280 ml air yang dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian untuk kromatografi dari hasil scanning untuk menganalisis kandungan essential oil dari pucuk cengkeh dari analisis GCMS diperoleh sebagai berikut. Senyawa essential oil diperiksa menggunakan analisis GCMS. Gambar yang terpampang pada layar menunjukkan bahwa kromatograf ion total essential oil yang diperoleh dari 4 metode ekstraksi senyawa essential oil yang diperoleh dengan metode berbeda dan luas puncak relatif yang masing-masing senyawa yang teridentifikasi pada gambar yang disajikan di layar. Sebanyak 46 senyawa diidentifikasi dengan 4 metode ekstraksi. Dibandingkan dengan senyawa aromatik dengan momen dipol rendah, senyawa organik pada essential oil dengan metode momen dipol tinggi berinteraksi lebih baik dengan gelombang mikro dan dapat diekstraksi lebih mudah. Secara bersamaan 36, 37, 40, 23 senyawa diidentifikasi pada metode microwave assisted hydrodistillation. Microwave assisted hydrodistillation dengan berbasis air, microwave assisted hydrodistillation dengan berbasis pelarut DES dan hydrodistillation.
ada lebih banyak senyawa yang diperoleh pada microascending hydrodistillation berbasis pelarut DES sebanyak 40 senyawa dibandingkan dengan yang diperoleh dari metode lain, menunjukkan keefektivitasan dari tahap prakulan DES dengan menggunakan metode microascending hydrodistillation berbasis DES. Nawa senyawa yang muncul adalah fenol, eukaliptol, etilen heksanol, 2-nonanol, alfa-linalol, 2-metil 6-metilen 1,7 oktadien 31, bensil asetat, asam benzoat, 2-hidroksil metil ester, karfenon, etil benzaldehida, benzen, alfa kuben, euganol, kopiena, beta borbonen, beta karyofilen, aromadendren, germakren di alfa humulen, ye gurjonen, beta selinen, ye morolen, alfa morolen, valensen, ye kardinen, asifilen, alfa amorfena, kardinen, alfa vernesen, alfa selinen, alfa kardinen, eugenil asetat, kardin 1,4 diena, eudesma 3,7 diena, karyopilen oksida, viridifol, alfa eudesmol 1,5, 5,8, tetra metil 12 oksal bisiklo dodeka 3,7 diena, alfa santalol, benzena 1 alil 2,3 dimetoksi atau metilen dioksi, kubonol, beta eudesmol, dekadinol, alfa kadinol, ceder 8N18 ol. Dengan jumlah komponen minyak atsiri bersertifikat dengan yang teridentifikasi. Menurut identifikasi tersebut, senyawa utama adalah euganol sebesar 43,51%. Kemudian diikuti dengan beta karyopilen sebesar 36,34%, eugenil asetat 8,73%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euganol merupakan konstituen utama dengan kandungan minyak atsiri yang sangat tinggi yang diisolasi dari pucuk cengkeh melalui metode microascending hydrodistillation berbasis DES, stres oksidatif, peradangan, hiperglikemia, peningkatan kadar kolesterol, gangguan saraf, dan kanker. Selain itu, euganol juga menunjukkan potensi yang kuat sebagai agen antimikroba terhadap berbagai mikroorganisme patogen dan penyebab pembusukan. Namun, eugenil asetat yang merupakan turunan dari euganol hadir dalam jumlah yang sangat kecil yang dihasilkan oleh hydrodistillation dibandingkan dengan konstituen utama lainnya. Alasannya mungkin eugenil asetat mudah terhidrolisis untuk waktu yang lama di lingkungan multi air. Terlihat bahwa jumlah senyawa teroksigenase dalam microascending hydrodistilasi berbasis DES tetap pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan dengan 3 metode lainnya, dan senyawa teroksigenase dalam hal berkontribusi terhadap aroma tanaman lebih berharga daripada hidrokarbon
monoterpen. Selain itu, variasi komponen individu dalam ekstrak dari pucuk cengkeh dengan kasus yang dilaporkan pada Zhang 2017, Misarina, dan Sas Musenko pada 2008 dan Tekin pada 2015 dapat dikaitkan dengan asal geografis, penamaan yang berbeda, bagian tanaman, iklim, metode ekstraksi, dan kondisi analisis yang mungkin digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi yang baru melakukan pretreatment pada pucuk cengkeh dengan DES memang bermanfaat untuk melepaskan komponen target yang tertanam dalam matriks tanaman. Kemudian kami dapat menyimpulkan bahwa microwave terbukti lebih cepat, lebih murah, lebih ramah lingkungan daripada proses tradisional. Dalam penelitian ini, metode dengan bantuan gelombang mikro dibandingkan dengan metode sintetis DES tradisional dan ditemukan bahwa nilai hasil essential oil dari kedua metode tersebut serupa dan metode yang dibuat dapat menghemat waktu dan energi. Untuk sintetis DES, ini menunjukkan bahwa microwave terbukti lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan dari proses tradisional dan memiliki potensi besar untuk persiapan pelarut eutektik dalam atau yang biasa disebut dengan DES. Untuk mendapatkan lebih banyak hasil essential oil dari pucuk cengkeh, DES dengan penyiapan berbantuan mikro adalah sebagai pelarut pretreatment yang digabungkan dengan hidrodistilasi berbantuan gelombang mikro untuk ekstraksi minyak atsiri dari pucuk cengkeh. Pada kondisi optimal, DES yang terdiri dari kolin klorida dan asam laktat dengan rasio molal dengan 1:2 menghasilkan essential oil tertinggi sebesar 4,6%. Melalui analisis GCMS, total 40 senyawa teridentifikasi. Metode yang diusulkan membawa lebih banyak senyawa yang teridentifikasi termasuk senyawa teroksigenasi dan hasil essential oil microwave assisted hydrodistillation metode. Microwave assisted hydrodistillation berbasis air, oleh karena itu sangat bermanfaat untuk menawarkan proses hemat energi dan ramah lingkungan menggunakan microwave assisted hydrodistillation berbasis DES yang dapat diterapkan untuk mengekstraksi senyawa volatil yang dipancarkan dari matriks serupa lainnya. Kemudian untuk dalam video ini yang paling penting atau yang paling menarik adalah bagian ini, yaitu correspondence. Menurut catatan saya bahwa dalam artikel ini melibatkan atau merangkum bahwa penggunaan pelarut DES memiliki efisiensi yang tinggi dan ramah lingkungan. Sementara itu, pengoptimalan metode microacid hydrodistillation tidak mengalami perubahan atau sama persis dengan penelitian yang sebelumnya yang digunakan oleh Guo 2021. Sehingga penelitian ini dirasa kurang efektif. Kemudian pada jurnal ini tidak melakukan optimalisasi
dengan berbagai model sehingga dihasilkan hanya berdasarkan analisis dari GCMS sehingga hasil yang dihasilkan kurang optimal. Kemudian pada perhatian prosedur yang dioptimalkan adalah kerugian thermal analitik. Penelitian Walsh dan Lambert melaporkan bahwa penggilingan mesin selama 5 menit mengakibatkan hilangnya panas analit, tetapi 5 siklus penggilingan 1 menit dengan periode istirahat yang cukup panjang antar siklus mencegah hilangnya panas. Mengikuti ini dan laporan lainnya juga merekomendasikan 5 siklus untuk ekstraksi dalam 1 menit terpisah. Jika analitik yang diinginkan sangat labil secara termal, apakah ada kemungkinan kehilangan analitik untuk pemanasan gloom? Dapat dikatakan bahwa pemanasan microwave terjadi selama pada sistem yang tertutup dan tidak ada kehilangan cara analitik. Tetapi ada kemungkinan yang terjadi, yaitu transformasi atau degradasi termal, serta penyerapan ke bejana gelombang mikro, yaitu pada menurut Zinon, senyawa eksplosif dapat diserap oleh kaca, kuarsa, pirex, maupun leburan silika. Untuk desorpsi lengkap senyawa eksplosif dari kaca, kuarsa direkomendasikan pada suhu 100 sampai 125 derajat Celcius. Sedangkan pemanasan microwave dilakukan pada 80 derajat Celcius. Langkah lain di mana kehilangan panas mungkin terjadi adalah pada elusi ekstraksi fase padat atau SPE di mana kartrid SPE dipanaskan hingga 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dalam artikel ini juga dipertanyakan bagaimana replikasi yang dijadikan. Menurut jurnal tersebut, belum diterangkan secara gamblang atau jelas bahwa replikasi dilakukan pada berapa kali. Kemudian, kegagalan yang paling signifikan menurut pendapat saya adalah perbandingan yang dibuat pada kinerja metode ekstraksi dilakukan pada penelitian yang sama. Dan laporan prosedur ekstraksi yang sama persis yang dioptimalkan salah satunya dengan penggunaan GCMS untuk pemisahan dan deteksi yang terakhir. Membandingkan keduanya pada dasarnya setara membandingkan kinerja teknik pemisahan dan deteksi. Karena ekstraksinya sama satu sama lain. Atau ini berarti mengevaluasi reproduktivitas atau pengulangan dari proses prosedur ekstraksi yang sama. Akan jauh lebih informatif jika prosedur ekstraksi gelombang mikro dibandingkan dengan metode yang paling direkomendasikan atau yang paling banyak diterima. Terakhir, ada ketidaksesuaian antara judul dan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan. Meskipun artikel tersebut mengklaim melaporkan ekstraksi gelombang mikro yang dioptimalkan ini sebenarnya merupakan perpanjangan dan penerapan pekerjaan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya dan tidak ada yang berubah dalam prosedur ekstraksi pada saat itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah salah satu tema penelitian ini adalah
ahli kimia analitik mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan metode analitik. Dapat berupa metode ekstraksi, pemisahan, maupun deteksi, dan memvalidasi dengan kinerja model yang baru dikembangkan, ditingkatkan, atau dioptimalkan dengan menerapkan pada statistik uji signifikasi terhadap metode standar, terhadap metode yang diterima secara luas, atau dengan menganalisis bahan referensi standar bersertifikat dengan metode baru, dan melakukan perbandingan statistik hasil dengan nilai yang diklaim. Jika melakukan salah satu dari ini tidak mungkin atau tidak dapat diterapkan karena alasan tertentu, maka dapat memilih validasi melalui pemulihan. Namun, tes pemulihan untuk ekstraksi menjadi kontroversi karena mekanismenya yang akan mencemari lingkungan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.